Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun siaran ini dapat Anda saksikan. Jumpa lagi kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Hari ini Minggu tanggal 17 2002. Dan di awal acara tadi kita telah disuguhkan satu lagu dari Lamen dan Angel yang berjudul Bahasa Cinta. Pemirsa, sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik kita akan coba berbincang-bincang sebuah tema yaitu iman dan akal budi. Nah, untuk mengupas tuntas tentang tema ini, di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Pastor Silvanus Ilwan Pasionis atau CP. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Pak Paulus. Iya, terima kasih hadir di studio menemani saya berbincang dalam acara Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini, kita dulu buka dengan doa dan kita minta Pastor Ilwan memimpin kita dalam doa. Silakan, Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta umat manusia, pemberi kecerdasan bagi umat manusia. Pada kesempatan ini kami mohon agar Engkau menyertai kegiatan Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini, supaya dengan diskusi yang kami laksanakan ini, kami semakin memperoleh pengetahuan untuk menjadi semakin bijaksana dalam perjalanan hidup kami. Pada hari ini juga bersama Gereja Semesta kami juga berdoa untuk para lansia, supaya juga mereka diberikan kesehatan, pengetahuan, dan semakin bijaksana di masa tua mereka. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, mungkin pemirsa belum terlalu kenal atau sudah kenal dengan Pastor ini, tapi lebih baik saya kenalkan dulu ya. Pastor ini sehari-harinya bertugas di paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu ya Pastor ya? Ya, betul. Juga beliau adalah sebagai Direktur Diosesan atau Dirdios KKI Kuskupan Agung Putenang. Ya. Betul ya Pastor ya? Ya. Ya, yang lebih menangani Sekami istilahnya ya. Itu Pastor, salah satunya menangani Sekami. ya, Sekami. Baiklah pemirsa, kita kembali ke tema kita bahwa kita akan berbicara tentang iman dan akal budi. Nah Pastor, sebelum kita mengupas lebih dalam apa itu segala macam iman dan itu, mungkin Pastor bisa beri gambaran dulu. Iman itu apa sih sebenarnya, Pastor? Iman itu percaya. Percaya ya. Kita percaya, dan dalam konteks agama Katolik, kita juga memiliki patokan iman untuk dipercaya, yaitu aku percaya. Aku percaya, seperti pengakuan kita ya dalam doa yang disebut syahadat para sebagai rasul. credo atau syahadat. Syahadat itu ya. Jadi iman itu percaya. Percaya akan sesuatu, tetapi dalam agama Katolik itu ada panduan, ada patokan, ada pedoman. Apa yang mau dipercaya itu di dalam credo itu sendiri. Yang Dalam disebut credo yang sebagai kita aku ucapkan percaya. Ya, setiap kali kita merayakan perayaan di hari Minggu itu ya. ya, terutama di hari Minggu. Ya. Lalu akal budi sendiri, Pastor, apa menurut? Akal budi itu adalah pikiran yang sehat, Ya. pikiran yang terang. Jadi manusia bukan hanya bernaluri tetapi juga bernalar. Dengan akal budi, maka manusia bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dan kebudayaan. Akal budi berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan tadi, ilmu Ya, pengetahuan manusia berkaitan ya. juga dengan ilmu pengetahuan manusia. Nah, ini sekarang menarik karena itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ada sebagian orang berpendapat bahwa iman dan akal budi itu sebenarnya dua hal yang mungkin agak bertentangan. Kenapa bertentangan? Ada yang berpendapat begini, kalau dia sudah punya akal budi, punya ilmu pengetahuan yang tinggi, lalu dia berusaha menemukan sesuatu, dia ingin membuat sesuatu yang mungkin kira-kira mau menyamai Tuhan gitu loh. Misalnya dia mau ke bulan, lalu dia misalnya ada perkawinan antara sel telur ini dengan itu, sepertinya dia ingin menyerupai atau mengambil alih kerja Tuhan. Bagaimana menurut pandangan Pastor ini? Iman dan akal budi dua-duanya itu karunia dari Tuhan sendiri. Ini merupakan anugerah terbesar, teragung, dan terindah bagi umat manusia, Ya. yang membuat manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Makhluk yang lain. Iman dan akal budi itu tidak bertentangan, karena sumbernya sama dari satu pencipta. Jadi tidak mungkin pencipta itu menciptakan
dua fasilitas dalam diri manusia untuk bertentangan ataupun untuk kontradiksi, tetapi justru untuk berkolaborasi. Jadi iman dan akal budi sudah pernah juga dikupas oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Fides et Ratio, dan jauh sebelumnya juga Santo Thomas Aquinas juga pernah membahas itu. Bagaimana iman dan akal budi itu bisa berkolaborasi. Jadi iman dan akal budi itu seperti dua sayap seekor burung yang jika dikepakkan secara bersama, secara kolaboratif, maka burung itu bisa terbang tinggi. Jadi harus seimbang antara keduanya. Seimbang Antara iman dan akal budi. Ya. Harus sejalan artinya. Sejalan, Ya. saling melengkapi, Bukan malah bertentangan. bukan saling bertentangan. Nah, kadang-kadang kalau manusia melihat, dia lebih kadang-kadang akal di atas iman, sehingga iblis bermain di dalam itu pada pastor melihat itu. Sehingga dia merasa, oh aku nih, ya seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa itu kan. Karena dia ingin menyerupai Tuhan. Kalau kamu makan buah yang terlarang ini, kamu akan tahu, kamu akan serupa seperti Allah. Itu seperti apa itu? Saya mau mengutip satu petuah yang sangat populer, Ya. bahwa iman tanpa pengetahuan itu ya buta. Buta ya. Pengetahuan tanpa iman itu menjadi pincang. Hmm. Jadi kita percaya akan sesuatu, tetapi kita juga berusaha untuk mengerti apa yang kita percayai. Jadi tidak bersalah apabila orang menggunakan akal budinya, menggunakan rasionalnya untuk mengerti, memahami, berusaha untuk mengerti, memahami apa yang dia imani. Melalui akal budi tadi. Melalui akal budi itu tadi. Ya. Walaupun pada akhirnya akal budi itu memiliki keterbatasan. Tidak semua apa yang kita imani, apa yang kita percayai, terutama yang diwahyukan oleh Tuhan, misalnya kredo itu tadi, Ya. tidak akan pernah mungkin terkupas tuntas oleh akal budi, tetapi manusia mempunyai kewajiban untuk terus menerus meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Karena dengan memahami sesuatu, apa yang ia imani, dia tidak menjadi buta. Oh iya. Dan Kalau begitu, ingat bahwa akal budi itu juga salah satu cara bagi umat manusia untuk tidak menjadi radikalisme. nah, karena dia punya akal budi tadi. Ya, jadi ketika kita misalnya membaca kitab suci, kita selain mengimani, kita juga berusaha mengerti konteks. Misalnya kitab suci itu ditulis pada abad keberapa, Ya. dalam konteks apa, dalam situasi apa. Itu melalui ilmu pengetahuan, akal budi tadi. Akal budi itu tadi. Artinya kita perlu misalnya ilmu sejarah di situ, teologi dan segala macam. Mungkin lebih dalam, mengapa sih Tuhan sendiri menciptakan manusia dengan adanya akal budi itu tadi? Memberikan akal budi itu. Akal budi itu menjadi anugerah bagi manusia, diberikan oleh Tuhan supaya manusia itu bisa salah satunya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, seperti kisah Adam dan Hawa itu kan. Iya. Setelah dia memakan buah itu, lalu dia tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi dengan kemampuan akal budi, manusia juga bisa pertama tadi bisa berusaha paling tidak untuk membedakan mana yang baik, mana yang rugi, mana yang untung, mana yang rugi. Kemudian juga berusaha juga untuk memahami apa tujuan hidupnya. Bisa membuat berencana, berpikir juga itu. Jadi dengan adanya akal budi, manusia bisa terus-menerus berkembang. Beda dengan seekor burung misalnya kan, membuat rumahnya, membuat sarangnya dari dulu sampai sekarang kan seperti itu. Tetapi manusia kan terus-menerus berkembang berkat pengetahuan yang dia miliki. Ya. Dalam Alkitab sendiri, bagaimana memandang hubungan antara iman dan akal budi ini sendiri? Kalau kita membaca kitab-kitab Amsal itu jelas bahwa di situ juga manusia sangat perlu memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, dan tidak membiarkan diri hidup dalam kebodohan. Kita juga ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita juga cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Juga dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan secitra dengan Allah, dan Allah itu juga
adalah Allah yang menganugerahi manusia kemampuan untuk berpikir. Jadi beda misalnya dari binatang ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Karena ini menjadi ciri khas manusia yang membuat martabat manusia itu begitu mulia. Nah, dalam perjalanannya apakah seorang yang beriman itu perlu misalnya mempertimbangkan kalau dia mau memutuskan dan melalui akal budi itu sendiri? Perlu nggak minta pertimbangan dari akal budi itu sendiri? Misalnya dia berpikir, saya punya iman, tetapi dia punya ilmu yang lebih tinggi, lalu kadang-kadang dia pikir antara iman atau akal budi yang dia pakai gitu loh. Kuncinya manusia harus memiliki kerendahan hati. Akal budi tidak perlu membuat manusia itu sombong. Ya. Akal budi seharusnya menjadi kemampuan bagi manusia untuk menyadari keterbatasan-keterbatasannya dan juga meningkatkan kelebihan-kelebihan di dalam dirinya. Tetapi tidak berarti bahwa akal budi itu dimanfaatkan untuk kesombongan. Oleh karena itu manusia perlu memiliki kemampuan etika. Dan etika itu juga sumbernya dari akal budi. Akal budi. Ya. Nah, kalau begitu akal budi ini sendiri sebenarnya berperan untuk membuat manusia itu hidup agar lebih sejahtera gitu ya maksudnya. Sejahtera dan semakin bermartabat juga. Sehingga dia menemukan peradaban-peradaban baru untuk perkembangan hidupnya. Iya. Dan tentu ketika akal budi tidak diimbangi dengan iman, kita jangan lupa bahwa teknologi itu juga seperti bisa membutakan manusia kan? Seperti pedang bermata dua juga. Betul. Nah, jadi antara ilmu pengetahuan, teknologi itu juga harus seimbang juga dengan etika. Ya. Dan etika itu sumbernya adalah kehidupan beriman itu sendiri, dan tentu juga perlu pengolahan dari akal seperti konflik-konflik yang mungkin antar benua sekarang ini, antar negara itu semakin itu mungkin antara iman dan akal budi itu belum ketemu. Lalu Pastor melihat itu bagaimana itu? Saya tidak melihat itu sebagai atau karena ambisi dari akal budi itu sendiri. Bukan melihat itu sebagai dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi dua hal yang harus saling berdialog. Jadi manusia itu di dalam dirinya harus ada dialog antara akal budi dengan imannya. Fides et ratio, iman dan pengetahuan itu dengan akal budi itu harus saling berdialog. Nah, jadi manusia berdiskusi juga di dalam dirinya untuk menemukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Dan ada katekismus gereja tentang hal ini. Katekismus gereja pastilah berbicara juga tentang iman dan tentang akal budi. Bahkan kita melihat ketika misalnya orang mau dibaptis, kan ada pendidikan yang disebut sebagai katekumen. Ya, persiapan. Di situ artinya kan manusia perlu diberi pengertian, pembekalan, pengetahuan supaya dia semakin mengerti, tetap terarah ya Mas ya. Tetap terarah. Makanya diperlukan katekumen itu, persiapan tadi itu ya. Itu salah satu maksudnya usaha, supaya apa itu Pastor? Salah satu usaha untuk kemampuan akal budinya untuk mengerti, memahami apa yang dia percayai. Baik Pastor. Perbincangan semakin menarik dan nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi Pastor, kita akan jeda dulu. Kita akan lihat persembahan satu lagu dari Angel dan Lamen berikut ini. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman
sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pemirsa, kembali di Dialog Mimbar Agama Katolik, masih bersama Pastor Ilwan dan masih di tema iman dan akal budi. Baik, kita akan kembali ke Pastor Ilwan. Pastor, tadi di awal kita sudah singgung-singgung mengenai bagaimana Thomas Aquinas Ya. pernah membahas tentang iman dan akal budi ini sendiri. Nah, mungkin bisa Pastor sedikit mungkin mengambil semacam garis besar apa sih sebenarnya pemahaman dari Thomas Aquinas itu terhadap iman dan akal budi itu sendiri. Baik, Santo Thomas Aquinas ini termasuk penulis buku yang sangat produktif. Misalnya buku yang dia tulis Summa Theologica. Ya. Tentu juga sebelum dia juga ada tokoh-tokoh besar seperti misalnya Agustinus. Kita juga mengakui Filsuf ya mereka itu. filsuf Ya. sekaligus juga teolog. Ya. Nah, Thomas Aquinas ini dia tentu banyak membaca, mempelajari buku-buku filsafat dari Yunani, Yunani ya. dan juga dia juga pasti membaca juga tulisan-tulisan Bapak Gereja sebelum dia. Ya. Nah, filsafat Yunani itu kan dia lihat suatu perjuangan manusia Ya. untuk menjelaskan misteri kehidupan, tetapi dengan semata-mata kekuatan filsafat. Terutama ketika para filsuf itu, misalnya Aristoteles Ya. atau Plato yang berbicara tentang etika misalnya, Ya. bagaimana cara manusia mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya, tentu mereka mengupasnya dengan filsafat. Ya. Filsafat murni. Thomas Aquinas berjuang Ya. mencoba untuk mengawinkan filsafat Yunani itu dengan teologi, Ya. dengan inspirasi tentunya dia peroleh juga misalnya dari orang-orang atau bapak-bapak gereja sebelum dia. Ya. Dia misalnya ketika Aristoteles misalnya menjelaskan tentang
cara manusia mencapai tujuan hidup manusia, misalnya mencapai kebahagiaan. Nah, Thomas Aquinas melihat bahwa ada sesuatu yang harus ditambahkan di situ. Ya. Bahwa kebahagiaan bisa dicapai oleh manusia bukan hanya semata-mata di dunia ini, Ya. tetapi juga kepada kehidupan yang abadi. Ya. Nah, unsur-unsur seperti itu yang dimasukkan oleh Santo Thomas Aquinas Dalam kaitan tadi akal budi dan iman itu tadi. dalam akal budi dan iman. Ya. Karena dia melihat bahwa bagaimanapun manusia berjuang untuk bahagia di dunia, Ya, melalui akal budinya kan. melalui akal budinya, Ya. tetapi kebahagiaan itu tentu tidak akan pernah sempurna. Sempurna. Kekurangan itulah akhirnya dilihat oleh Santo Thomas Aquinas bahwa kebahagiaan sempurna hanya bisa ditemukan manusia ketika manusia bertemu dengan penciptanya sendiri Melalui iman tadi. melalui iman tadi. Ya. Kita juga teringat apa yang pernah disampaikan oleh Santo Agustinus, Ya. bahwa resah gelisah hatiku sebelum beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Ya. Nah, itu artinya bahwa perjalanan manusia mencapai tujuan hidupnya, mencari kebahagiaannya, pada akhirnya bukan hanya perjalanan rasional, tetapi juga perjalanan religius. Ya. Nah, unsur-unsur religius itulah yang dimasukkan oleh Santo Thomas Aquinas. Buku-buku yang dikarang oleh Santo Thomas Aquinas itu banyak sekali dan tebal-tebal. Ya. Tetapi pada akhirnya, di akhir hidupnya, dia melihat bahwa buku-buku itu pada akhirnya ya seperti jerami saja. Ya. Itulah kerendahan hati dia melihat bahwa iman itulah yang menyempurnakan pengetahuan manusia. Segala-galanya. Ya. Meskipun kita setinggi apapun ilmu kita, tanpa iman semuanya akan sia-sia. Ya, betul. Nah, tadi ada kaitan dengan rasio. Nah, bagaimana iman memandang rasio itu sendiri? Sebenarnya iman tidak pernah boleh sebenarnya dipertentangkan dengan rasio. Ya. Karena rasio itu seperti yang saya katakan berulang-ulang tadi, itu adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Ya. Supaya manusia itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan imannya juga, untuk mengerti apa yang dia imani, dan juga supaya tidak sesat dalam beriman. Ya. Karena selain ada pewarta-pewarta yang benar, tidak menutup kemungkinan di tengah dunia ada juga pewarta-pewarta yang menyampaikan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Aliran bid'ah itu. Ya, bidah. Nah, untuk membedakan itu kan manusia perlu Rasio tadi. rasio tadi, supaya dia semakin bijaksana. Dan juga dengan adanya iman dan akal budi itu, Ya. manusia kalau dua-duanya itu dikolaborasikan, Ya. maka manusia semakin bermartabat, semakin mulia. Ada aliran tertentu yang saya pernah baca. Mereka mempertentangkan antara iman dan misalnya kalau kita bicara tentang teori Darwin tentang hadirnya manusia. Nah, itu kan kalau kita lihat dari sisi iman kan manusia diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau menurut teori Darwin kan berasal dari keturunan manusia dari yang teori monyet itu, kera itu kan. Nah, itu bagaimana Pastor melihat itu? Ada kelompok-kelompok yang melihat itu menjadi sesuatu yang sulit antara teori itu dan iman itu sendiri bisa dilihat kebenarannya. Ya, memang umat manusia dalam sejarahnya itu terus-menerus berkembang. Teologi itu semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Oleh karena itu, cara orang misalnya membaca kitab suci kan teologi itu berkembang. Ya. Mungkin di dalam gereja juga, di dalam sejarah gereja, pada waktu tertentu mungkin cara membaca kitab suci itu oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, misalnya membaca kitab Kejadian. Ya. Jadi dia membaca buku kitab suci itu, atau membaca kitab suci itu seperti membaca buku sejarah, bukan demikian. Padahal kitab suci itu adalah buku iman. Ya. Buku iman yang berbicara Allah sebagai pencipta. Jadi tidak dikatakan di situ misalnya bumi mengelilingi matahari, tidak ada dikatakan di situ. Teori-teori seperti itu kan. Nah, ketika Kopernikus Ya. menyampaikan bahwa bukan bumi matahari bumi bagaimana seperti yang dirombak oleh Kopernikus, di mana waktu itu dia mengkritik
bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, Poros. sebagai poros ya. Nah ini yang dikritik oleh Kopernikus dan juga disampaikan juga oleh Galileo. Nah, karena ada kesalahan waktu itu, membaca kitab suci itu seperti membaca buku sejarah. Sejarah ya. Padahal kitab suci bukan memang walaupun ada unsur sejarah, tetapi membaca kitab suci itu pertama-tama sebagai buku-buku iman. Buku ilham, wahyu. Ya, buku wahyu. Ya. Jadi tidak bisa juga diperlakukan seperti kita membaca buku sejarah, walaupun di situ ada unsur-unsur sejarah. Baik, Pastor, kembali ke tema kita akal dan iman dan akal budi tadi. Nah, dalam persiapan katekumen biasanya kan ditekankan bahwa penyadaran kita tentang manusia itu sendiri. Nah, Pastor melihat bagaimana itu, Pastor? Apa yang terpenting sebenarnya dalam pemahaman iman dan akal budi itu ketika persiapan katekumen itu sendiri? Nah, katekumen itu kan salah satu persiapan ya. Sebelum dibaptis, sebelum dia memasuki agama Katolik ya. Ya, itu untuk mereka yang dewasa. Dewasa ya. Ya. Jadi mereka diberikan pembekalan-pembekalan. Ya. Pengetahuan-pengetahuan tentang ajaran gereja Katolik. Supaya ketika mereka dibaptis, ya, menjadi anggota gereja, mereka tahu, mau, dan bebas. Jadi selama katekumen itu cukup panjang waktunya. Tentu itu tergantung juga dengan kebijakan-kebijakan paroki ya. Bagaimana mempersiapkan itu. Yang jelas yang bersangkutan itu tidak serta-merta dibaptis begitu saja, tetapi diberikan semacam pembekalan. Supaya ketika dia dibaptis, dia tahu, mau, dan bebas. Tanpa paksaan dari siapapun. Dalam hakikat tadi iman dan akal budi itu sendiri. Ya, itu bagaimana? Salah satu perjuangan akal budi juga kan, untuk memahami apa yang dia imani. Jadi sampai sekarang saya tidak melihat akal budi dengan iman itu harus dipertentangkan. Seperti juga teori evolusi yang ditanyakan oleh Pak Paulus bahwa Darwin ya. Darwin itu teori evolusi yang menurut pendapat orang bahwa dia menyatakan bahwa manusia berasal dari salah satu spesies ya, yang kita tahu bersama lah. Tetapi kan sekarang ilmu pengetahuan tentang itu berkembang juga. Apa benar demikian? Iman memandangnya bagaimana? Iman tidak pernah kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari itu. Ya, satu spesies. Karena kitab suci langsung mengatakan bahwa manusia memang langsung diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, sekarang dalam ilmu pengetahuan juga dipertanyakan juga apa benar manusia memang berasal dari itu, dari keturunan ya yang kita ketahui bersama itu kan. Nah, di gereja kan juga menganut tradisi-tradisi. Kita juga kan menganut tradisi-tradisi. Nah, bagaimana iman itu memandang tradisi itu sendiri? Apakah bertentangan dengan tradisi itu sendiri? Oh, tradisi-tradisi itu ada yang baik. Yang baik, yang tidak bertentangan dengan wahyu, itu tidak masalah dilanjutkan, diteruskan. Jadi perlu pembedaan. Tradisi itu kan dari akal budi manusia itu sendiri lahirnya itu. Ya. Nah, dan juga kita melihat bahwa liturgi juga berangkat dari tradisi-tradisi yang ada. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua tradisi itu buruk. Nah, bagaimana kita mesti bersikap dalam iman kita sebagai orang Katolik melihat itu semua? Nah, kita sudah punya panduan iman yang disebut sebagai credo itu tadi. Kemudian kalau tradisi itu bisa membantu orang untuk makin beriman, makin percaya kepada Tuhan, saya kira tradisi itu bisa dilanjutkan. Tidak perlu dipertentangkan. Ya. Karena bagaimanapun juga tradisi ataupun kebudayaan itu merupakan hasil dari olah pikir manusia, dari akal budi itu sendiri. Dan akal budi itu dari mana? Kan tidak muncul begitu saja dalam diri manusia, tetapi itu dianugerahkan oleh Allah sendiri. Semuanya berasal dari Sang Pencipta. Pasti
Tuhan memberikan akal budi kepada manusia, pasti tujuannya juga baik. Untuk kebaikan manusia itu Untuk sendiri. kebaikan manusia itu sendiri. Ya. Kalau tidak untuk kebaikan manusia, tidak mungkin Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Nah, jadi dalam kaitan iman tadi, kredo itu sebenarnya lahir ketika itu sebagai pengakuan iman kita untuk supaya akal budi itu juga diarahkan oleh iman. Nah, kredo itu sendiri bisa Pastor jelaskan kapan mulai munculnya untuk pengungkapan pengakuan iman kita sendiri itu. Kredo itu kan dia semacam ringkasan iman, boleh disebut juga demikian, garis besarnya, dan itu sebagai panduan kita untuk beriman. Ya. Walaupun gereja menyadari bahwa tidak semua apa yang disampaikan di dalam kredo itu dapat dikupas tuntas oleh akal budi manusia. Ya. Oleh logika tadi ya, oleh rasio ya. Ya. Salah satu contoh misalnya apa yang diimani oleh orang dalam kredo itu. Dalam kredo itu ataupun dalam hidup beriman Katolik misalnya. Misalnya tentang Allah Tritunggal. Ya. Itu kan tidak pernah tuntas dan selesai dibahas. Kalau dilihat dari dibahas oleh akal budi manusia. Nah, ini menjadi inspirasi juga bagi kita bahwa Allah itu kan maha kuasa, maha besar. Ya. Akal budi itu kan ciptaan Allah itu sendiri. Ya. Jadi tidak pernah mampu akal budi itu untuk selesai untuk menganalisa Allah. Jika akal budi itu mampu atau selesai menganalisa Allah, maka bukan Allah lagi. Oke, baik. Kalau akal budi bisa menganalisa Allah secara sempurna, berarti itu bukan Allah lagi. Bukan Allah lagi. Baik, Pastor. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, kita akan kembali ke dalam Mimbar Agama Katolik setelah jeda iklan berikut ini. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia.
masih bersama Pastor Silvanus Yowan dan tema kita masih tentang iman dan akal budi. Pastor, saya masih tertarik dengan tadi Tritunggal Maha Kudus atau satu Allah tiga pribadi itu dalam kaitannya bagaimana memandang iman dan akal budi itu tadi. Mungkin Pastor bisa mengupasnya lebih dalam tentang bagaimana Allah satu Allah tiga pribadi itu tadi dalam kaitannya dengan logika atau akal budi. Baik. Jadi kalau kita memahami bagaimana iman Kristiani untuk Ya. tentang Allah Tritunggal, Ya. jadi iman Kristiani itu percaya bahwa Allah Tritunggal itu satu Allah tiga pribadi. Ya. Jadi bukan tiga Allah, Ya. tetapi satu Allah. Ya. Dan tiga pribadi itu adalah yang disebut sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana gereja itu mengetahui itu? Tentu melalui pewahyuan di dalam kitab suci. Dan juga melihat peristiwa-peristiwa, sabda-sabda Yesus Kristus itu sendiri. Akhirnya gereja menyimpulkan bahwa Allah yang diimani adalah Allah Tritunggal itu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Santo Agustinus pernah berjuang untuk menjelaskan itu, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa untuk menjelaskan Allah secara tuntas itu tidak mungkin. Ya. Melalui akal budinya tadi Mas. Ya, karena Allah itu kan tetap melampaui pikiran manusia. Ya. Akhirnya dia pernah berjalan-jalan di dalam sebuah ilustrasi, dia berjalan-jalan di tepi pantai, Ya. sambil dia memikirkan bagaimana si Allah Tritunggal itu mau dijelaskan. Kemudian dia melihat seorang anak kecil yang membuat lubang kecil di sebuah pasir. Pasir ya. Kemudian anak itu menimba air laut ke lubang itu, Bang pasir. ke lubang pasir itu. Sehingga Santo Agustinus bertanya kepada dia, apa yang kau buat? Saya mau memindahkan air laut ini ke dalam lubang kecil itu. Lalu Santo Agustinus menjawab, bagaimana mungkin bisa katanya, Ya. kamu memindahkan air laut ke lubang kecil itu. Kemudian anak itu membalas, seperti kamu juga, bagaimana kamu bisa memindahkan misteri Allah Tritunggal secara tuntas, secara selesai di dalam otakmu yang kecil, Dalam akal budi kita tadi. akal budi itu sendiri. Nah, lalu Santo Agustinus akhirnya tersadar. Nah, akal budi itu juga, pengetahuan manusia itu juga mengalami keterbatasan. Ya. Dulu sebelum teleskop ditemukan, orang kan mengira bahwa matahari mengelilingi bumi. Ya. Nah, itulah yang dikritik oleh Kopernikus ketika teleskop ditemukan, ternyata bumilah yang mengelilingi Ya, matahari. ya. Artinya pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan manusia juga berkembang, Ya. terbatas. Di situ manusia perlu rendah hati juga. Imannya bermain. Nah, imannya akhirnya mempercayai, dikedepankan di situ. harus dikedepankan, mempercayai sesuatu. Ya. Jadi iman itu sebenarnya tidak bertentangan dengan akal budi, tetapi menyempurnakan akal budi. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak hal yang kita temukan. Kadang-kadang orang yang merasa dirinya semakin hebat, lalu kadang-kadang dia merasa kurang yakin lagi dengan kekuatan Tuhan. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dengan akal budinya. Sehingga kadang-kadang kita lihat tak jarang orang enggan lagi untuk beribadah atau apa, atau maka dia kadang-kadang timbul sikap radikal tadi kata Pastor. Nah, bagaimana kita bisa berpikir atau menyikapi hal seperti ini agar kita jangan sampai terjadi seperti itu pada kita, Pastor? Ya memang sikap ateis itu kan bisa teoritis, Ya. bisa juga praktis. Ya. Teoritis itu artinya bahwa dia memang secara konseptual, secara gagasan, secara pemikiran dia meragukan Ya. adanya pencipta gitu kan. Tetapi kalau yang praktis, ateis praktis, dia memang mengakui secara nalarnya, secara pikirannya, tetapi dia tidak melaksanakan ritus-ritus juga, misalnya tidak pergi sembahyang apa segala macam. Mungkin yang kebanyakan yang ini, yang kedua itu tadi. Tetapi pada akhirnya hidup beriman itu kan tidak cukup hanya sekedar berteori saja, hanya mengakui saja, tetapi juga perlu dipupuk lewat tindakan-tindakan. Kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan hampa juga. Sama juga dengan orang Katolik,
menyebut dirinya beriman kan, tetapi tidak pernah pergi ke gereja hari Minggu, itu akhirnya lemah juga nanti imannya. Karena dia tidak menempatkan akal budi itu pada posisi yang benar barangkali ya. Ya, Bahwa iman itu dia menempatkannya mungkin di bawah akal budi itu sendiri. Pastor melihat bagaimana? kalau menurut saya memang dia secara nalar dia mengakui Adanya adanya iman. penciptaan, Ya, adanya ya. sang pencipta, dia mengakui ini, tetapi tidak meresap. Nah, tidak meresap dan tidak diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, dalam sebuah tindakan. Nah, akal budi itu kan sebenarnya bukan hanya berteori, tetapi juga mendorong orang untuk mewujud nyatakan gagasan-gagasannya. Nah, ilmu pengetahuan kan seperti itu, kan tidak cukup hanya dipikirkan saja, tapi juga diwujud nyatakan Ya, dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah akhirnya lahir kebudayaan, peradaban dan segala macam. Kalau Pastor melihat lahirnya bidah-bidah itu sendiri dalam kaitan akal budi dan iman itu bagaimana Pastor melihat dalam perjalanan gereja itu sendiri? Bidah-bidah itu artinya dia tidak sesuai dengan apa yang diimani secara bersama. Tentu ada otoritas yang menyatakan itu sesat atau tidak sesat. Karena ada patokan iman itu tadi, yaitu aku percaya. Jadi gereja Katolik juga punya magisterium kan. Dan ketika melihat bahwa ada yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang dikredokan itu tadi, artinya ajarannya sesat. Sesat artinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan secara resmi oleh magisterium. Nah, kadang-kadang aliran yang mereka bawa itu secara logika dapat kita terima itu, Pastor. Bagaimana kita melihat itu? Kayak kemarin misalnya ada bidah-bidah yang sering mendatangi ke rumah itu, yang masih heboh-hebohnya biasanya tuh. Itu contohnya seperti apa, Pak Paulus? Ya, misalnya memberi kesaksian tentang ini sehingga iman kita menjadi lebih rapuh. Lalu kita berpikir bahwa kehadiran kita di dunia ini hanya terbentuk dari teori-teori itu tadi. Kan ada yang datang-datang ke rumah-rumah sekarang. Itulah yang seperti saya katakan tadi, bahwa beriman itu pada akhirnya juga harus seiring dengan menambah ilmu pengetahuan. Jadi manusia harus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan bidah itu tadi ya. Iya, pengetahuan tentang gereja, supaya ketika penyesat-penyesat itu datang, dia tidak tersesat. Tetapi dia memiliki pengetahuan yang cukup, Memiliki akal budi yang cukup. cukup memadai juga. Seperti para misionaris dulu datang, Awalnya. awalnya datang, Ya. para misionaris itu kan tidak hanya mengajarkan bagaimana umat Betul. berdoa. Awalnya pasti Tetapi tidak juga- diterima kan? Tetapi juga kan mendirikan sekolah-sekolah, memberikan pendidikan, mengajak orang supaya bisa membaca dan menulis. Bayangkan Pak Paulus, misalnya akal budi tidak diasah, orang tidak diajar bagaimana Sulit membaca dia menerima. not, bagaimana membaca kitab suci kan perlu kemampuan untuk membaca. Kalau dia buta huruf kan dia tidak bisa membaca. Nah, mungkin karena itu juga dulu para misionaris yang berawal Iya. antara akal budi dan itu sejalan. Sejalan, Begitu dia membuka sekolah, ya, supaya orang bisa peradabannya semakin maju. makin maju. Karena beriman kan perlu membaca kitab suci. Artinya orang perlu diberi pengetahuan untuk membaca. Ya. Nah, itu kan suatu perjuangan akal budi, supaya dia tahu apa wahyu Tuhan dengan kemampuan dia membaca. Ya. Nah, itu Jadi gereja sendiri sebenarnya sudah memberikan contoh. ya, Ya, bagaimana kita bisa menyimbangkan antara iman dan akal budi itu sendiri. Nah, Pastor, kita dibatasi waktu nih. Mungkin ada statement terakhir dari Pastor, mungkin supaya umat lebih paham, bisa tidak tergelincir bagaimana mereka berpegang antara iman dan akal budi ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau menyatakan begini, bahwa iman dan akal budi itu seperti dua sayap, dan jika dua ini berkolaborasi, dikepakkan, maka manusia akan terbang mencapai tingkat martabat yang semakin mulia. Semakin mulia dan semakin peradabannya semakin maju. Semakin maju. Baik, Pastor. Terima kasih penjelasan Pastor luar biasa pada sore hari ini.
Para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita dialogkan pada sore hari ini bisa menambah keimanan kita dan semakin menambah kepercayaan kita akan Allah Bapa di surga. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, nanti akan ada lagu dan kita akan tutup Mimbar Agama Katolik dengan doa penutup, nanti akan dipimpin oleh Pastor Irwan. Silakan Pastor, pimpin kita dalam doa sebagai doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kegiatan Mimbar Agama Katolik ini dapat berjalan dengan lancar. Sertailah perjalanan hidup kami supaya iman dan pengetahuan kami berjalan seimbang sehingga kami semakin menuju keagungan martabat yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.